Nanti kita akan mendengarkan mau'izatul hasanah dari guru kita. Namun sebelum kita mulai, diharap semuanya tenang ya. Baik semua anak-anak, bapak-bapak dan juga ibu-ibu diharap tenang sebentar ya. Baik, langsung saja acara selanjutnya yaitu mau'izatul hasanah dari guru kita Al-Ustaz Zainal Arifin. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Anak-anak kayaknya kalau di bawah sempit banget, ini lega nih. Sini aja. Geser aja sini, biar enak kan duduknya sempit begitu. Ntar nggak bisa bangun, sempit, kesemutan. Nah kita geser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil iman wa ahyana bi tauhid wa insyaallah yumituna bil aqidatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja Rimus, remaja musola, remaja Islam musola Umi Salama. Rimus remaja Islam musola Umi remote. Kalau itu remote depan, kalau ini Rimus. Yang terhormat para sesepuh di musola ini, Bapak Haji Abdul Rahman, Bapak Budi, Bapak Kasih Budianto, dan juga Bapak Hasan dan semuanya. Walaupun tidak sebutkan namanya, insya Allah semuanya yang hadir, bapak-bapak dan juga ibu-ibu di luar yang saya hormati, yang bagian sibuk-sibuk. Ini mau dibagiin dulu itunya. Nanti aja buahnya, nanti aja Bu. Setelah selesai makan, buahnya buat cuci mulut. Sekarang cuci mulutnya ganti pakai buah, bukan pakai air. Ya. Nanti aja Bu, ngaji dulu sebentar. Biar khusyuk. Yang terhormat, yang kami hormati, Ustadz kita, Ustadz Haji Abdullah, juga pimpinan Hadroh Bapak Nabil. Alhamdulillah baru beberapa minggu ya, minggu bukan bulan lagi. Ada berapa bulan Pak? Belum ada sebulan ya. Tapi pukulannya sudah, kata Pak Haji udah mantap aja ya. Luar biasa. Jadi pukulannya udah mulai terdengar enak. Cuman vokalisnya tadi tinggi banget suaranya, jadi yang lain susah ngimbangin. Namanya siapa? Iman ya? Baik. Insya Allah nanti lama-lama bagus juga, sudah biasa ya. Amin. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Taklim Fathur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu lagi masih sibuk ya? Ya, siap. Jadi saya sebelum menyampaikan materi ini, bahwa Maulid ini mohon maaf kalau ada
atau mendengar di luar itu maulid kok sendiri-sendiri. Apa namanya istilahnya? Maulid kok ngumpet-ngumpet. Jadi bukan ngumpet, bukan itu. Saya dari awalnya memang ini kita sebenarnya pengajian yang rutin di musola ini yang diwadahi oleh Majelis Taklim Fathur Rahman. Pengajian bapak-bapak yang malam Jumat, pengajian bapak-bapak yang kuliah subuh, juga ibu-ibunya, kemudian anak-anak ini anak-anak yang di depan kita, anak-anak kecil yang malam enggak kecil gede ya, maaf. Anak-anak ini yang malam Jumat dan malam Sabtu juga termasuk remaja hadrah ini atau salawatan zikir pada malam Rabu ya, malam Rabu. Ternyata Bu, Bapak kalau digabungkan gini banyak Pak Haji ya. Masya Allah. Pak Haji, nih Pak Dwi ya, yang kita sering bicarakan. Tadi saya waktu sholat Isya ya, maghrib dan Isya, terutama Isyanya, hati ini sampai terenyuh gitu. Ya Allah ya Rabbi, kalau Allah mengabulkan kita semuanya terus istiqomah dan melaksanakan sholat berjamaah kayak tadi itu penuh, ya Allah barakah banget ini. Barokah tempatnya, barokah masyarakatnya, rumah-rumahnya, remajanya, anak-anaknya. Makanya nih harapan kita semuanya mudah-mudahan istiqomah ini. Nih Bapak dan Ibu, amalan tuh yang paling sulit adalah istiqomah. Betul ya? Betul. Bukan bedul ya. Betul. Jadi istiqomah dalam Islam itu adalah istiqomah. Yang paling sulit adalah istiqomah dalam beriman, dalam beramal, dalam pekerjaan dan semuanya. Istiqomah itu adalah adanya continue terus menerus. Itu yang sulit. Para hafiz, saya punya murid ngaji hafiz itu kendalanya Pak Haji tidak istiqomah. Anak-anak ini waktu disuruh menghafal Al-Quran, siapa yang hafal 1 juz, Pak Ustaz kasih hadiah, itu yang hafal cuma berapa aja. Dia 1 minggu, 2 minggu dihafal 3-4 surat. Begitu berikutnya apa namanya hilang lagi katanya. Kenapa hilang? Nggak pernah diulang-ulang, itu dia. Jadi namanya tidak istiqomah. Masya Allah. Makanya sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang akan menyelamatkan aku di dunia ini dan juga diselamatkan di akhirat nanti. Jadi amalan yang paling afdol, yang paling dicintai, disukai oleh Allah, kata Rasulullah, amantu billah sumastaqim. Kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di dalam keimanan dan amal itu. Itu yang sulit. Hal-hal yang menyebabkan kita semuanya ini tidak istiqomah Bapak Ibu, itu biasanya umumnya di masyarakat ini, di musola, di masjid, dimanapun, bukan hanya di sini aja, di mana-mana, itu pada dasarnya adalah orang ini suka tidak tahan dengan perkataan-perkataan orang. Lihat Al-Quran surat Al-Imran juz yang keempat ayat 186, diawali dengan kalimat tentang kematian atau ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Bingung lihat tuh. Ini awal suratnya 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini terjemahannya pas udah tahu ya, minimal yang depan penafsiran dari qatul maut. Tahu enggak artinya? Semua yang hidup pasti mati. Berikut belakangnya enggak apa. Ini intinya ini nih ayat berikutnya. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba wa minal ladzina asyraku adzan katsiran. Nah ini penekanannya di sini.
Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wala latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, sungguh. Jadi kalau sungguh-sungguh berarti adalah tidak akan meleset. Benar-benar sungguh-sungguh kami akan uji kalian ini, baik dari harta juga jiwa kalian. Harta ini kayak sekarang ini, COVID ini menyebabkan harta kita, gaji kita, penghasilan kita, usaha kita semuanya berkurang. Itu namanya ujian harta. Kita lagi diuji semuanya merata ya. Dunia ini begitu. Berikutnya apa? Wa anfusikum, dan jiwa atau diri kamu sekalian diuji. Ada yang sakit. Di sini pada sehat semuanya ya. Jadi Pak Ustaz waktu di atas, ibu-ibu, nih ibu-ibu semuanya yang menyiapkan snack yang ikut repot, mungkin dari kemarin, dari pagi sampai hari ini atau detik ini, kita tadi sudah ikut mendoakannya. Mudah-mudahan ibu-ibu usahanya yang punya usaha lancar, berkah, mudah, panjang umur, sehat walafiat, berkembang terus usahanya dan rezekinya bertambah-tambah. Jadi sudah kita tadi di atas ya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa tadi dikabulkan. Nah, jadi ujian ini adalah yang pasti akan terjadi juga terhadap diri kamu sekalian. Berikutnya apa ujian kita nih yang tidak bisa istiqomah? Wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Allah berfirman juga ujian itu bukan sekedar harta dan jiwa kalian, diri kalian, tapi adalah kalian akan mendengar perkataan-perkataan dari teman-teman, dari orang-orang, dari tetangga, dari manapun yang menjadikan hati kamu sakit. Jadi kalau kita semuanya dan dimanapun itu jiwanya baperan, gampang tersinggung, wah udah selesai. Kita semua jangan mudah tersinggung, Bapak dan Ibu, jangan gampang tersungging. Jangan. Dimanapun ibu, bapak hadirin anak-anak nih, Bu, anak-anak ini kalau ditanya kamu ngaji lagi, enggak usah bisa dikata-katain tuh. Cuma dikatain begitu sama temennya. Saya bilang sama anak-anak, jangan suka gampang tersinggung dengan perkataan teman-temannya, juga bapak-bapak kita. Banyak itu, dimanapun begitu. Lah, kamu kok nggak ke masjid lagi? Nggak, ada dia. Lah, ada dia. Takut sama dia apa sama Allah? Begitu. Itu di mana-mana Pak, bukan di sini, bukan di sini nggak pernah, nggak ada di sini Bu. Itu begitu. Lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak beda ya? Enggak, saya kan Pak Dwi ini saksinya Pak Dwi. Jadi Pak Dwi itu adalah sering ikut kalau saya ngajar cerita mesin muda di Kodau di sana pernah juga dia itu. Jadi itu Pak Dwi sudah tahu. Remaja itu Pak Dwi, pasalnya banyak itu penuh. Jadi karena gara-gara salah pengertian, paham, bapak-bapaknya ingin maulidnya, itu Isra Mirajnya adalah bapak-bapak di masjid, remaja ingin di lapangan. Yang satunya akhirnya sampai sekarang pecah. Cuma kayak gitu, Masya Allah. Jadi akhirnya yang sana ngatain ini udah. Nih, Allah menjelaskan ini. Kita semuanya harus banting. Anak-anak, Rasul yang 25 ada yang dinamakan atau diberi gelar namanya Ulul Azmi. Apa artinya Ulul Azmi? Ulul Azmi. Apa artinya Ulul Azmi? Kalau bisa nama sama Abu Ustadz nanti mau dikasih hadiah katanya. Cepetan. Katakan. Ulul Azmi. Siapa? Ulul Azmi itu adalah rasul-rasul, nabi atau rasul yang tahan banting, yang sabar, tabah, ulet, dan terus perjuangannya tidak pernah mengalah. Siapa aja ulul azmi Rasulullah? Satu, Nabi Nuh. Dua, Nabi Ibrahim. Tiga, Nabi Musa. Apa nyontek?
aja. Ini namanya nyontek di Google, nggak apa-apa. Wah bagus, kreatif nih. Jadi kalau jadi ustaz namanya ustaz Google. Apa berikutnya tadi Ibrahim, berikutnya apa? Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Isa, Nabi Muhammad. Bu, kasih hadiah bu. Hadiahnya kebuli 2 piring. Kurang Ustaz 4. Insya Allah. Sekeluarga. Adi gitu ya namanya. Bisa aja buka masker. Bu, Adi yang di sini santri lama ini. Dari sejak zaman yang grup ini nih. Grup jajan dulu ini. Kayak lucu yang lain-lain. Santri lama itu. Jadi begitu. Nih, jadi pesan yang pertama adalah kita semua jangan suka cepat tersinggung. Kita lebih takut, lebih malu kepada Allah SWT. Ini inti-inti agama ini. Kemudian berikutnya adalah yang saya tadi katakan, Masya Allah waktu sholat berjamaah itu sampai terenyuh. Kalau besok seperti ini lagi seperti berjamaah, subhanallah. Sukses ini maulid nih. Sukses maulid. Jadi sukses maulid itu karena bukan karena banyak pisaunya itu adalah hasil dari maulid itu kita semakin meningkat keimanannya, semakin meningkat amal soleh. Kita ingin tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita harus cinta kepada Rasul dan juga dicintai oleh Rasulullah. Kita semuanya di sini cinta kepada Rasulullah. Nggak punya cinta ya. Kita semuanya dalam pengakuan kita cinta. Cinta ke Rasul kepada kita nggak tahu. Ini cewek contohnya. Kamu cinta ke sama dia? Cinta. Dia tanya cinta ke sama dia? Enggak. Itu namanya cinta sebelah. Cinta sebelah. Tepuk tangan sebelah namanya. Namanya. Nah, adik-adik remaja semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan menyampaikan tanda kita dan 5 tanda cinta kepada Rasulullah SAW dan Rasul cinta kepada kita. Ini nanti ujungnya baru hasilnya daripada kecintaan ini. Yang pertama adalah tanda orang yang cinta kepada Rasulullah SAW itu mengikuti sunnahnya, mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti Rasul itu artinya bukan seperti kamu mau ikut Pak Haji ikut di belakang kan. Jadi Rasulnya sudah nggak ada, apa yang harus kita jalankan kalau mengikuti Rasul, mengikuti Rasulullah artinya menjalankan, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Perilakunya kita tiru, kita teladani, akhlaknya kita tiru dan teladani. Yang dilakukan oleh Rasulullah kita berusaha untuk bisa mengikutinya. Kalau sifat-sifatnya akhlak Rasulullah itu adalah Rasulullah dalam Al-Quran disebutkan tadi sama Bang Nabil dan yang lain-lain disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu ayatnya ujungnya apa? Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Apa terjemahannya? Raufun, beliau itu Rasulullah SAW itu sangat menginginkan kita semua menjadi orang-orang yang beriman. Raufun, sangat kasih sayang. Rahim, sangat penyayang, penyantun, lembut, dermawan, kayak ibu-ibu itu para dermawan. Bosan. Kalau cerita, kalau saya sama Ibu Sarifah, Bu, besok Bu, siap Ustaz. Nasi kebuli sudah hadir. Besok Bu, siap. Insyaallah. Ini kayak kalau zaman Rasulullah ini ibu-ibu ini semuanya kayak Khadijah ini. Hartanya untuk Rasulullah SAW berdakwah menjalankan agama Islam. Insyaallah. Jadi dermawan, penyantun, tawakal, sabar, tidak putus asa, begitu. Kemudian adalah sunnah Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW cintai ini adalah jamaah sekalian remaja ini
adalah salah satunya yang paling dipesankan kepada kita, itu adalah sholat berjamaah. Dalam kitab hadis Arba'us Sa'il, lihat dalam kitab hadis Irsyadul Ibad disebutkan tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Rasulullah dari sejak diharuskannya sholat berjamaah, kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan seperti apapun, repot dan beratnya, tidak pernah meninggalkannya. Surat apa nih Pak? Disebutkan atau dalam surat An-Nisa ya, disebutkan yang bahwa dalam keadaan peperangan pun Rasulullah SAW melaksanakan sholat berjamaah. Siapa yang tahu ayatnya? Jadi Rasulullah SAW adalah waktu peperangan, watati ta'ifatun, hendaklah golongan yang lain begitu sudah selesai, satu saf ini mundur, yang lainnya menyelesaikan, yang lainnya datang berjamaah. Sampai-sampai dalam hadisnya menyebutkan, Rasulullah SAW dalam hadisnya, man sami'a munadiyallahi, siapa orang yang mendengar panggilan Allah. Apa itu panggilan Allah? Azan ya. Yang manggilnya siapa? Atau yang ini Pak Dohid ya. Yang manggil itu yang dikatakannya adalah perintah Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang mendengar panggilan azan, fala yujibuhu, dia tidak memenuhinya, tidak mendatanginya itu panggilan, maka lebih baik kata Rasulullah SAW, telinganya diisi dengan air timah yang mendidih. Astagfirullahaladzim. Satu. Yang kedua adalah hadisnya, la sholata lijaril masjidi illa fil masjid. Terjemahannya mengatakan, sebagian ulama tidak sempurna, yang mengatakan adalah tidak sah sholatnya orang-orang yang dekat masjid kecuali harus di masjid. Kecuali, perhatikan nih, kecuali yang pertama adalah dalam keadaan sakit, yang keduanya adalah hujan besar, kalau kesini basah bajunya, kuyup atau becek. Yang ketiganya adalah karena dia sedang keadaan musibah, baik tempatnya maupun rumahnya atau di tempat berjamaahnya. Ya, tidak. Itu adalah uzur. Uzur itu alasan yang diterima. Apa dalilnya? Hadis yang kedua. Ini untuk ibu-ibu nih, untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ini tidak mengena terhadap hadis ini. Jadi sholat berjamaah itu adalah untuk bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak sholatnya ini enggak berjamaah, nanti namanya bapak-bapak solehah. Kalau ibu-ibu yang sholat terus namanya ibu yang soleh. Itu kebalik ya. Nah, ini saya sampaikan hadis sahih yang menyebabkan turunnya surat Abasa wa Tawalla, namanya Abdullah bin Ibnu Umi Maktum. Sahabat ini adalah sahabat tunanetra. Namanya siapa? Abdullah bin Ibnu Umi Maktum, yang menyebabkan turunnya surat Abasa wa Tawalla, atau asbabun nuzulnya turun surat Abasa wa Tawalla. Nih semuanya anak-anak dengerin. Ini ngaji nih. Pak Ustadz menyampaikan hadis yang penting harus kita pahami. Siapa itu yang gede-gede itu badannya? Bercanda mulu nih. Udah disunatin belum? Kalau belum disunatin Pak Ustadz sini. Kalau belum disunatin Pak Ustadz sunatin pakai kapak. Pakai golok. Nih, sahabat ini, remaja sekalian, bapak-bapak, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini adalah orang buta, rumahnya jauh dengan Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, kalau saya ini sholat di rumah, boleh nggak? Halli rukhsatan, apakah bagi saya mendapatkan keringanan, dispensasi kalau saya sholat di rumah? Rasulullah baru mau jawab ini, baru mau bilang
boleh misalnya bukan bongkok. Baru boleh turunlah Jibril. Muhammad tanya dulu itu orang. Hatas maunida kata Rasulullah. Kamu kalau azan, Bilal azan dengar enggak? Terus kata sahabat ini, ya Rasulullah, sami'tu aku mendengar azan itu. Kata Jibril, Allah berpesan Muhammad sampaikan kepada dia tidak mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah, walaupun dia buta rumahnya jauh. Masya Allah Pak. Itu Abdullah bin Maktum. Ujung hadis ini ujungnya nih, man sami'ana nidaa, siapa yang mendengar adzan summa sholat, kemudian dia sholatnya di tempatnya, maksudnya di rumah, lam tuqbal sholatuhu, maka sholatnya tidak diterima. Jadi sholatnya udah Pak, sholatnya saya kalau gitu mengira nggak sholat, kalau nggak sholat ya kafir dong. Kufur. Anak-anak semuanya yang orang remaja udah pasti ya, jaga sholat kalian dimanapun, ketika malam, ketika apa, jangan sampai nggak sholat. Tertinggal di musola, di masjid, sholat di rumah. Perbedaan antara kita orang muslim dan orang non muslim itu adalah sholat. Al-farqu bainana wa bainahum as-sholat. Faman taraka sholat muta'amidan faqad ghafara jiharan. Perbedaan antara kita sama bukan kita ini, maksudnya non muslim, adalah sholat. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sudah kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau tadi sholat udah masih muslim, cuman sholatnya adalah yang pertama tadi pengertian yang tidak sempurna, yang keduanya adalah tidak diterima. Itu adalah ini inti agama itu. Jadi kegiatan itu semuanya kita bacaan kajian ini intinya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk amal soleh. Amal soleh yang paling dicintai adalah sholat. Sholat yang paling dicintai adalah berjamaah. Karena yang mengundang adalah satu lagi nih, sekarang logika aja, logika begini. Perhatikan semuanya. Ini iman dan logika. Ibadah itu karena iman dan logika. Saya diundang sama Pak Haji. Pak Haji itu dekat baik sama saya. Undang Ustaz dan jamaah ajak nanti acara syukuran di rumah saya. Kita datang nggak ke rumah beliau? Dapat apa kalau kita datang? Dapat berkat, dapat besek, dapat kue. Berapa nilainya? Yang ketahui remaja, berapa nilainya? Kurang lebih 30.000 ya, kurang lebihnya. Kalau tambah ini mungkin 40.000, 50.000. Beliau ini tidak pernah sama saya memberikan kehidupan yang cukup, memberikan oksigen, memberikan menampung semuanya, menghidupkan saya, apalagi keluaran semuanya. Tidak pernah. Tapi karena saya dekat, saya datang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita semuanya, yang memberikan oksigen gratis, menerbitkan matahari, kita jadi sehat dari hidup, menumbuhkan pohon-pohonan kita bisa makan, menjamin semuanya kepada kita. Berjanji kepada kita, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah nih disampaikannya, khairun minad dunya wa ma fiha, nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa nilainya dunia dan seisinya? Di bawahnya ada emas, ada permata, ada berlian, ada timah, ada besi, macam-macam di dalamnya. Apalagi di lautan. Berapa nilainya? Hitung, ya Allah ya Rabbi. Kalau saya undangan Pak Haji saya penuhi, undangan Allah tadi Pak Durhid yang manggil kita nggak mendatangi, kira-kira bagaimana logika kita? Masya Allah. Namanya itu adalah secara logika saja, ya Allah, kalau saya tidak mendatangi, saya zalim terhadap diri sendiri. Pantaslah kalau tadi Allah menjanjikan orang yang tidak mendatangi panggilan Allah itu oleh Allah nanti akan diisi telinganya dengan air timah yang mendidih. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah inti agama. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah untuk ini. Mudah-mudahan maulid ini bermanfaat untuk kita. Ibu kita semuanya hanya ini aja. Ya, karena cinta kepada Rasulullah ada 3 macam itu banyak. Atau saya sebutin aja itunya, nama-namanya. Yang pertama adalah mengikuti Rasulullah. Yang kedua adalah banyak membaca salawat, tadi sudah ya. Urainya panjang ini, banyak bersalawat.
Yang ketiganya adalah kita rindu kepada Rasulullah SAW. Seperti kita kalau punya pacar kan rindu ingin ketemu. Jadi ingin rindu, ingin bertemu dengan Nabi, ingin mimpi bertemu Nabi. Seperti kalian punya pacar, ingin sering mimpi sama pacarnya. Pasang nggak? Nggak tahu. Yang keempat adalah cintanya orang yang cinta kepada Rasulullah SAW itu dia ingin mempelajari sunnah-sunnahnya. Apa itu sunnah? Al-Quran dan hadis. Yang ayatnya sudah dibacakan. Kemudian yang terakhir adalah kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Nabi. Logika lagi satu aja. Ini logikanya begini. Siapa nih sekarang sama panjang dulu deh contohnya. Pak Ustadz Abdillah. Pak Ustadz ini dia punya anak. Sama anaknya cinta nggak? Cinta. Dia punya istri, sama istrinya cinta nggak? Cinta. Semua orang yang yang menyayangi, yang kasihan, yang baik sama anaknya, dia cinta nggak sama itu orang. Saya sama anaknya ini baik gitu, ngasih uang, ngasih itu, dia seneng nggak sama saya? Seneng. Kenapa? Karena dia cinta sama anaknya dan saya juga menyayangi anaknya. Sekarang kebalikannya, beliau punya istri, punya anak yang dia cintai. Saya benci sama ini anak, saya tendang, saya cubit, nangis. Dia benci nggak sama saya? Kenapa? Karena anak ini juga benci, kesal sama saya kan, karena dijahatin. Begitulah orang cinta kepada Rasulullah. Jadi orang cinta kepada Rasulullah itu adalah dia mencintai yang dicintai oleh Rasulullah, membenci orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti Ustaz yang menutup doa ini, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Dan ibu siap-siap aja bu. Sudah lapar ini. Sampai di sini pesawat kebulinya belum kering, belum. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi acara demi acara yang sudah kita lalui bersama, dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh guru kita, agar senantiasa kita semua bisa istiqomah dalam menjalani kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjalankan sunnah-sunnah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan doa, saya himbau lagi kepada para jamaah untuk sejenak diam ya anak-anak, tolong diam ya. Nanti kita baca doa dulu. Yang acara selanjutnya itu membaca doa oleh guru kita Ustaz Haji Abdillah, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli Allahumma inna nas'aluka sunnatan fid din wa afatan jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa 'afina al-hisab wa amana min 'adhabil nasiba min al-jannah wa rizqna an-nazar ila wajhikal karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ya, demikianlah dengan terakhir doa penutup tadi, berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya mewakili daripada panitia yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Terus bapak itu aja ngantri semuanya, bareng-bareng, gak usah bapak-bapak anak-anak, gak usah silakan. di belakang kaji, langsung baca.